Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Prof. Hasbullah. Prof. Hasbullah, tadi kita sudah menanyakan ke Dr. Nadia. Saya ingin menanyakan ke Prof. Hasbullah terkait dengan vaksinasi. Ini kan Presiden Jokowi sudah memerintahkan begitu ya, meningkatkan target dari 700.000 dosis per hari jadi 1 juta. Begitu, koreksi kalau saya salah. Nah, ini implementasinya akan seperti apa? Apakah cukup efektif mengingat juga ada varian baru? Ini bagaimana, Prof, gambarannya? Ya, kalau saya mengikuti berita, saya baca perkembangan, varian baru sebetulnya tidak menjadi masalah besar karena varian-varian baru tetap masih responsif dengan vaksin-vaksin yang ada. Ya. Nah, perlu dipahami bahwa varian baru itu hanya perubahan sedikit dari virusnya. Dengan karakter secara keseluruhan masih sama. Jadi kalau vaksin efektif pada varian lama, varian baru mau delta, mau epsilon, mau apalagi yang baru, karena virus ini selalu berubah. Sejauh varian-variannya kecil, minor di dalam tentakel, dalam jaringan tangannya, insya Allah nggak ada masalah. Yang penting kita perluas cakupan vaksinnya lebih cepat, lebih baik. Ya, itu buat saya tidak ada masalah. Kecuali variannya berubah besar, misalnya terjadi, nauzubillah nih, jangan sampai terjadi penularan melalui udara misalnya. Wah, ini bahaya besar buat kita. Atau penularan lewat nyamuk. Wah, ini kayak demam berdarah lebih besar ya. Varian selama ini perubahannya sedikit-sedikit seperti manusia, ada hidungnya mancung dikit, ada yang pesekan, sejauh dia masih kelakuannya manusia, makannya nasi masih sama. Insya Allah nggak usah dikhawatirkan kalau itu. Ya. Oke, kalau vaksinasi yang mungkin sudah tepat peningkatannya, lalu Anda menilai bagaimana dengan penegakan hukumnya terhadap masyarakat? Apakah juga sudah cukup untuk mendisiplinkan masyarakat terkait dengan 5M misalnya? Nah, ini memang menjadi masalah besar di Indonesia karena masyarakat kita sejujurnya, saya boleh bilang menyalahkan sebagian ya, bukan semuanya. Betul, tapi sebagian ini mempengaruhi. Sebagian masyarakat kita itu bukanlah orang-orang yang taat aturan, taat pada perintah pemerintah atau bahkan tokoh-tokoh agama ya, karena kita sudah banyak berusaha melalui tokoh agama, melalui tokoh-tokoh masyarakat, tetap saja masih sulit. Ini yang menjadi karakteristik susahnya di Indonesia, yang memang menjadi tantangan. Tapi kita tidak boleh menyerah. Pendisiplinan penting, karena disiplin itu adalah satu-satunya syarat untuk bisa mengendalikan COVID ini. Jadi kalau masyarakat tidak mendisiplinkan, dan untuk itu saya mohon sekali kepada aparat di bawah ya, kalau kebijakan sudahlah, pantauan tiap hari, pejabat diskusi tiap hari, tapi di bawah untuk mendisiplinkan di lapangan tidak mudah. Kita saksikan misalnya beberapa tayangan TV terakhir ini di Suramadu, begitulah salah satu contoh ya. Terjadinya kasus banyak di Kudus itu karena Kudus merupakan daerah tempat wisata religi, jangan salah itu menjelang Lebaran ya, ada makam Sunan di situ, di mana masyarakat kita masih sangat kuat budayanya untuk berziarah. Nah, disiplin-disiplin ini yang memang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum di lapangan, dan itu memang tidak mudah. Aparat kita juga tidak semuanya mempunyai endurance ya, ketahanan yang sama. Tidak semuanya juga bisa sabar ketemu masyarakat yang mau didisiplinkan malah marah-marah, malah mencaci maki. Ini contoh-contoh saja yang menjadi tantangan kita. Ya, tapi kembali lagi saya bilang itu adalah ujian. Kalau kita mau lulus ya kita bisa lewati ujian tersebut, baru kita bisa mengendalikan dengan lebih baik. Oke, saya mau ke Dr. Nadia. Dr. Nadia, ini terkait dengan fasilitas kesehatan ya, ini akan selalu menjadi masalah yang sangat penting. Tapi apakah masih menjadi masalah utama kalau kita bicara mengenai keseluruhan pemerataan fasilitas kesehatan di tiap-tiap provinsi, Dr. Nadia? Ya, tentunya kalau kita berbicara mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, ini yang memang sudah dihilir ya, yang artinya memang kita terus belajar. Saat ini kalau kita berbicara secara nasional, tingkat keterisian tempat perawatan ini hanya 65% kalau saat ini ya. Tapi kalau kita nanti melihat bagaimana di gambaran di tiap kabupaten kota, itu ada beberapa kabupaten kota yang sudah tingkat keterisian itu mencapai
mencapai 95% atau bahkan ada yang sudah mendekati 100% ya. Karena memang kalau kita berbicara mengenai jumlah tempat tidur untuk isolasi, tempat tidur untuk apalagi untuk tempat tidur perawatan yang intensif ya, itu sangat bervariasi antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lainnya. Kemudian juga kita tahu bahwa di daerah juga mungkin ada rumah sakit swasta, ada rumah sakit pemerintah, ada tentunya isolasi pemerintah yang memang harus disiapkan. Nah, artinya mengantisipasi hal ini, kalau kita melihat tempat perawatan itu kita punya total sampai saat ini 5.300 tempat tidur perawatan yang baru terisi itu secara nasional angkanya pada 32.000. Kita masih punya cukup space, tapi pada daerah-daerah tertentu seperti misalnya kita ketahui di Wisma Atlet ya, yang terus menerus bertambah dan meningkat dan mungkin semakin agak sulit untuk kemudian masyarakat mengakses Wisma Atlet walaupun saat ini sudah disiapkan juga tambahan untuk perawatan isolasi di tower yang baru, jadi sudah akan ada pembukaan tower baru. Tetapi artinya karena jumlah kasus ini terus-menerus meningkat, memang kita harus segera mengevaluasi dan menambah, bahkan membuat jejaring untuk kapasitas tadi untuk terus ditambah. Walaupun secara nasional kita lihat masih ada space antara 40.000 sampai dengan 35.000. Oke dokter. Yang cukup membantu kan sebetulnya karantina mandiri ini ya, tapi kan harus melibatkan betul-betul sinergitas dengan aparat desa. Nah, ini apakah cukup efektif dalam aspek pengendalian, Dok? Saat ini tentunya pada kondisi di mana daerah itu terjadi peningkatan kasus yang luar biasa, kita mendorong untuk melakukan karantina secara terpusat atau isolasi secara terpusat ya. Tapi pada daerah-daerah yang mulai ada kasus-kasus positif ya, tapi masih bisa dikendalikan dengan baik, isolasi mandiri itu akan jadi alternatif yang sangat baik untuk menekan. Tetapi kembali tadi saya setuju yang Mas Ikal sampaikan bahwa harus dipastikan ada pengawasan melalui puskesmas atau juga kita sekarang kan sudah dalam pelaksanaan posko-posko tangguh atau kampung tangguh jaya yang dikembangkan di DKI Jakarta, itu di mana Babinsa, Babin Kamtipmas serta kader kesehatan itu terlibat dalam proses pengawasan ataupun untuk isolasi tadi, karena kita tahu bahwa isolasi mandiri kan harus didukung oleh masyarakat setempat supaya warga tersebut tidak keluar, tapi kan mereka di sisi lain butuh mungkin untuk masak itu kan butuh bahan-bahan yang untuk diolah. Nah, ini bisa dibantu tentunya oleh warga ataupun tentunya oleh tadi aparat setempat. Oke, Dr. Nadia. Saya mau ke Prof. Hasbullah, mungkin yang terakhir, Prof. Ini kan kita bicara mengenai kebijakan yang harus dipahami secara bertingkat, mulai dari pusat, daerah, kemudian juga sampai ke aparat desa. Begitu Anda melihat selama ini sinergitasnya sudah terbangun dengan baikkah sehingga melahirkan sebuah kebijakan yang bersamaan begitu, akhirnya seragam. Dan ini kan sangat dibutuhkan terutama dengan kondisi saat ini yang trennya semakin meningkat. Mungkin terakhir dari Anda masukan dan juga kritik Anda dan juga evaluasi dari Anda supaya kita bisa tidak semakin meningkat, Prof. Ya, kalau dari segi kebijakan sebetulnya sudah jauh lebih baik dibandingkan awal-awalnya. Sinergitas sudah kelihatan ya. Yang memang masih menjadi tantangan adalah kapabilitas pada level operasional di lapangan. Yang masyarakat pengelola di depan, frontliners itu tidak selalu mempunyai kemampuan yang sama dan perilaku responsif terhadap reaksi-reaksi masyarakat juga berbeda-beda. Dan memang ini menjadi tantangan besar buat kita karena penanganan COVID ini memang harus dinamis, melihat situasi lokalnya sangat penting. Ya, karena reaksi-reaksi masyarakat, kebutuhan masyarakat, distribusi kasus di masyarakat sehingga zona-zonanya berbeda-beda. Tentu pengendaliannya menjadi penting. Oleh karena itu saran saya adalah tetap pemerintah harus melakukan penguatan kapabilitas, capacity building buat tenaga-tenaga frontliner di depan. Ya, baik itu dari kesehatan, dari kepolisian, Satpol, aparat Pemda, itu harus ada refreshing supaya mereka bisa memahami betul, belajar dari tempat lain. Ini penting, jangan-jangan mereka juga nggak sempat mengikuti berita seperti kita ngikutin ya, karena kita lebih relatif lebih enak begitu, berita dari mana bisa ngikutin. Mereka udah terjebak
hari-hari di depan begitu-begitu aja. Tingkat kebosanan juga bisa jadi menjadi kendala ya saat tiap hari begitu menghadapi masyarakat. Nah, oleh karena itu perlu ada refreshing para petugas frontliner. Ini penting buat mendisiplinkan masyarakat. Baik, kita juga punya harapan yang sama. Semoga semua ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Terima kasih Dr. Nadia dan juga Prof. Hasbullah atas kebersamaannya dan juga informasinya bersama kami. Selamat pagi. Sehat selalu untuk Prof. Hasbullah dan juga Dr. Nadia.